Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Marilah sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ulfa, Hadir Bu. Hanum, Hadir Bu. Gila, Hadir Bu. Rahma, Hadir Bu. Syifa, Hadir Bu. Arin. Hadir Bu. Hadir semua ya hari ini? Iya Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Jujur, amanah, istiqomah. Ada yang masih ingat tidak apa itu jujur? Saya Bu. Ya, Hanum. Jujur adalah kesesuaian perkataan dan perbuatan. Iya, benar. Lalu masih ada yang ingat apa itu amanah? Saya Bu. Ya, Rahma. Amanah adalah dapat dipercaya. Nah, lalu ada yang masih ingat apa itu istiqomah? Saya Bu. Ya, siapa? Teguh di jalan Allah. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang toharoh. Ya. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, serta dapat menunjukkan contoh hadas kecil dan hadas besar. Ya, udah siap belajar semua hari ini? Siap Bu. Nah, coba sekarang bawa buku LKS semua ya. Ya, coba dibuka buku halaman 43. Nah, anak, toharoh, kalian pernah tidak mendengar istilah toharoh? Pernah. Toharoh, apa itu artinya toharoh? Bersuci dari hadas dan najis. Ya, benar. Toharoh itu artinya bersuci dari hadas dan Najis. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ini ada orang yang sedang melakukan sholat berjamaah. Ya. Nah, kalian tahu tidak syarat sahnya sholat itu apa sih? Salah satunya, Bersuci. ya, bersuci dari hadas dan Najis. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya bersuci itu tidak hanya badan saja yang suci, namun juga tempatnya harus Suci. Kemudian pakaiannya harus Suci. dan Lingkungan. lingkungannya juga harus suci gitu ya. Nah, coba sekarang buka buku kalian halaman 44. Di situ ada perintah bersuci dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Coba Mas Ginan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, anak-anak, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 ini menjelaskan bahwasanya Allah itu memerintahkan kita untuk tobat dan bersuci. Ya, jadi umat Islam itu yang sudah bersuci, maka dia itu akan menjaga kesucian dan kebersihan badan, gitu ya. Kalau umat Islam itu sudah menjaga kebersihan badan, nah, maka umat Islam itu akan terhindar dari kuman, terhindar dari bakteri yang menyebabkan berbagai penyakit, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas apa sih itu najis? Kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Di sini najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Najis yang ringan. Ya, benar sekali. Contohnya itu adalah air seni bayi yang belum berumur 2 tahun, tetapi ia masih minum ASI gitu ya. Jadi belum makan makanan selain ASI. Lalu cara mensucikannya bagaimana? Dengan Ya, cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan air suci ke permukaan yang terkena najis, atau bisa dengan mengusapkan dengan air yang suci ke permukaan yang terkena najis, begitu ya. Lalu najis mutawasito, apa itu najis mutawasito? Najis pertengahan. Najis pertengahan. Contohnya?
Nanah, darah, air seni, bangkai. Iya, benar. Nah, anak-anak, tapi di sini najis mutawasito ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada najis hukumiyah dan ada najis ainiyah. Nah, apa itu najis hukumiyah? Yaitu najis yang diyakini ada tapi tidak nyata wujudnya, baunya, dan rasanya. Contohnya itu seperti ini, bekas air seni gitu ya. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan mengalirkan air terhadap najis tersebut gitu ya. Nah, kemudian najis ainiyah yaitu kebalikan dari najis hukumiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang tampak wujudnya, tampak baunya, tampak rasanya gitu ya. Yang ketiga yaitu najis mughalladho. Apa itu najis mughalladho? Najis yang berat. Ya, contohnya adalah air liur anjing. Nah, lalu cara mensucikannya bagaimana? Ya, bertahap. Sebanyak berapa? 7 kali. Ya, salah satu kalinya itu dilakukan dengan mencampurkan tanah gitu ya. Jadi paham sampai sini? Najis? Paham. Nah, sebelumnya apa sih itu hadas? Keadaan tidak suci yang disebabkan keadaan-keadaan tertentu pada diri manusia. Nah, sekarang hadas ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada hadas kecil dan ada hadas besar. Nah, sekarang kita membahas hadas kecil terlebih dahulu. Nah, hadas kecil ini disebabkan oleh beberapa keadaan. Satu, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Lalu Hilang akal. Contohnya seperti apa hilang akal itu? Tidur, ya, pingsan. ya, pingsan bisa, terus Mabuk. ya. Kemudian selanjutnya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, udah jelas ya ini ya. Kemudian ada lagi yaitu menyentuh Kubul dan dubur dengan sengaja. Ya. Sampai sini paham ya? Paham. Lalu bagaimana caranya mensucikan dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Nah, paham ya sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu ada hadas besar. Nah, di sini akan dibahas ada 6 keadaan yang menyebabkan berhadas besar. Yang pertama adalah haid. Ya, biasanya haid ini itu terjadi pada perempuan yang berusia paling tidak itu 9 tahun itu udah ada yang haid. Nah, tapi rata-rata perempuan yang haid itu umurnya belasan tahun. Nah, lalu sekarang masa haid itu ada berapa hari? Minimal itu adalah sehari semalam atau ada yang 6 sampai 7 hari. Nah, maksimal itu ada berapa? 15 hari. Nah, apabila 15 hari itu nanti setelah 15 hari itu darahnya masih keluar terus ya, belum mampet. Nah, itu namanya darah istihadhah. Kalau darah istihadhah itu kita itu tetap bisa melakukan puasa dan sholat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita membersihkan darahnya itu terlebih dahulu. Nah, setelah kita membersihkan darah itu, kemudian kita memakai pembalut. Paham ya? Paham. Nah, setelah memakai pembalut, baru kita itu berwudu seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kedua itu yaitu melahirkan. Nah, jadi kalau setelah kita itu melahirkan itu kan pasti mengeluarkan darah. Nah, itu namanya adalah nifas. Ya. Nifas itu adalah darah yang dikeluarkan setelah melahirkan karena kekosongan kandungan gitu ya. Kemudian darah itu mengalir begitu. Nah, lalu masa nifas itu berapa hari? Yaitu 40 hari. Kemudian ada melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian ada mimpi basah bagi laki-laki. Kemudian yang terakhir itu adalah meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal itu harus disucikan. Kemudian cara mensucikan hadas besar ini bagaimana? Yaitu dengan mandi wajib. Ya, dengan membasahi badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gitu. Paham ya sampai sini? Paham. Bu, lalu bagaimana kalau semisal
tidak ada air. Nah, yaitu bersucinya dengan Tayamum. Nah, jadi tayamum itu dilakukan untuk menggantikan wudhu maupun mandi wajib apabila tidak ditemukan Air. karena sesuatu hal tertentu. Nah, coba kalian buka halaman itu 52, itu ada syarat diperbolehkannya tayamum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, Ya, Hanum. semisal saya mau sholat, itu saya tidak menemukan air. Nah, saya ganti dengan tayamum. Setelah sholat saya menemukan air. Bagaimana Bu? Apa sholat saya harus saya ulangi? Ada dua pilihan ya, ya Hanum. Yang pertama itu kita boleh mengulangi sholatnya, boleh juga tidak mengulangi sholatnya. Hal ini dibenarkan juga oleh Rasulullah. Nah, tapi dengan kita mengulangi sholatnya berarti kita mendapat 2 pahala. Jadi Hanum mau mengulangi atau tidak? Mengulangi. Iya, karena dengan mengulangi itu nanti kita mendapat 2 pahala. Gitu ya? Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau sudah paham sekarang Ibu akan membagi kalian kartu ini ya. Nah, nanti kartu ini akan saya bagi satu-satu. Ini nanti ada yang mendapatkan contoh hadas besar, ada yang mendapatkan contoh hadas kecil, kemudian ada yang mendapatkan cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kalau nanti Ibu bagikan, nanti jangan dilihat dulu ya, ditutup terlebih dahulu. Sebelum ada perintah untuk dibuka, jangan dibuka ya. Menemukan semua? Sudah. Kalau sekarang sudah menemukan, silakan berkelompok sesuai pasangannya ya. Nah, coba diperhatikan anak-anak. Kalian kan tadi sudah menemukan pasangannya gitu ya. Nah, tugas kalian selanjutnya yaitu nanti kalian mempresentasikan ke depan dan menempelkan kartu yang kalian dapat itu bersama kelompok kalian yang sesuai dengan ini ya. Apakah contoh itu termasuk hadas kecil atau hadas besar? Kemudian cara bersucinya bagaimana? Gitu ya, paham? Paham. Kita mulai presentasinya ya. Yang pertama, silakan kelompoknya Rahma maju ke depan. Ya, sekarang Rahma coba jelaskan kepada teman-temanmu. Hasan mempunyai wudhu, tetapi setelah sholat zuhur ia tertidur pulas di kamarnya. Karena tertidur pulas termasuk hilang akal, maka dia termasuk hadas kecil dan cara bersucinya adalah berwudhu. Ya, coba teman-teman, gimana? Ini benar atau tidak? Benar. Ya, benar. Coba kita beri aplaus. Ya, silakan Rahma boleh kembali. Jadi ini benar ya. Nah, sekarang giliran kelompoknya Syifa. Ya, silakan maju ke depan. Sekarang coba jelaskan kepada teman-temanmu apa yang kamu dapat. Contoh yang saya dapat adalah kita tetap mengerjakan sholat meskipun ia tidak menemukan air ketika sedang mendaki gunung. Dan itu merupakan hadas kecil. Cara bersucinya dengan tayamum. Ya, benar atau tidak anak-anak ini? Benar. Ya, benar. Sudah paham ya? Sudah. Ya, ya boleh kembali. Pak. Kelompoknya Arin, silakan maju ke depan. Contoh yang saya dapat adalah setelah bangun tidur, Reza menyadari bahwa ia sedang mimpi basah. Mimpi basah termasuk hadas besar. Cara bersucinya adalah dengan cara mandi wajib. Ya, benar. Jadi mimpi basah tadi termasuk apa anak-anak? Hadas besar. Cara bersucinya yaitu dengan Mandi wajib. Ya, berarti sudah benar ya? Sudah. Ya, kita beri aplaus dulu. Setelah kalian berlatih ini ya dengan contoh, kemudian dan cara bersuci tadi, berarti sekarang sudah paham ya?
Sudah. Sudah. Coba tadi apa itu arti toharoh? Bersuci dari hadas dan najis. Ya. Kalau hadas kecil tadi cara bersucinya dengan apa? Wudu. Kalau hadas besar? Mandi wajib. Nah, kalau tidak ada air dengan apa? Tayamum. Dengan mempertimbangkan syarat-syarat diperbolehkannya tayamum tadi ya, jangan lupa ya. Ya. Nah, anak-anak, berhubung ini waktunya sudah habis. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, coba Ibu berikan tugas ya. Silakan kerjakan halaman 56 ya. Ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa